Baik, hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Hari ini khusus saya akan bicara buat orang-orang tua yang sudah mempercayakan anaknya sekolah di sini. Karena anak-anak kita ini sudah sering dengar nasihat dari guru-gurunya, orang tua mungkin kita baru kali ini jumpa, ya. Saya tidak akan lama. Keluarga adalah sekolah pendidikan yang pertama. Ini harus kita ingat. Keluarga itu sekolah pendidikan yang pertama. Bukan TK Army, bukan sekolah minggu. Keluarga. Ini adalah sekolah pendidikan yang pertama. Anak-anak itu akan sangat berbeda. Dia berangkat ke sekolah atau dia berangkat kemanapun. Anak itu akan berbeda kalau dia berangkat dari rumah tangga yang bahagia sama dari rumah tangga yang ya selalu ribut orang tuanya. Jadi ini sangat menentukan. Anak itu dia berangkat dari rumah, dari keluarga yang bagaimana, itu akan menentukan masa depan anak itu. Dan zaman kita sekarang dengan zaman sekarang dengan zaman kita dulu itu sangat berbeda. Dan dengar ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang gak laku lagi zaman sekarang kita pakai, waktu kita pakai zaman dulu. Dan masalah kita seringkali orang-orang tua zaman sekarang kita suka membanding-bandingkan zaman kita dulu sama zaman anak kita sekarang. Padahal zaman sudah jauh berbeda. Etika pun sudah jauh berbeda. Saya ingat dulu waktu kami anak-anak asal lihat guru, larinya, saking hormatnya. Guru kita lari-lari. Kalau sekarang, saya pernah melayani di satu sekolah SMA. Datang murid itu bilang sama gurunya, "Sada isap apa?" katanya sama gurunya. Gak ada etika lagi. Tapi itulah zaman. Dan saya berharap jangan lagi banding-bandingkan zaman kita dulu sama zaman anak sekarang. Sudah jauh berbeda. Jangan lagi kamu bilang kalau bapak mama dulu belajar 2 jam 3 jam satu hari. Dulu. Sekarang anak-anak ini duduk-duduk saja dia dengar YouTube. Dia dengar orang nyanyi. Itu sudah ilmu pengetahuan. Mungkin kita butuh 3 jam dulu. Sekarang mereka hanya berapa menit cepat nangkap. Dan zaman ini harus kita pahami. Dan ingat Bapak Ibu. Anak Dwi ini, anak kita ini itu titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Jadi kalau kita menghargai orang yang nitip itu, kita akan jaga titipannya. Kalau ku kasih kamu handphone ini, tandanya kamu menghargai aku, kamu jaga titipanku ini. Sama dengan Tuhan, kalau Tuhan kasih kita anak, tanda kita mengasihi Tuhan, menghormati pemberian Tuhan, kita jaga anak ini, kita ajar, kita didik baik-baik. Saya ketemu banyak orang sampai hari ini mereka berjuang tidak dapat anak. Saya berapa bulan lalu ke Pekanbaru, dia suami istri punya pekerjaan yang hebat, banyak uangnya. Dia bilang, "Pak Pendeta, sudah ratusan juta kami habiskan, kami mau bayi tabung, tapi sampai hari ini belum berhasil. Untuk 1 anak saja." Kita ada anak-anak yang luar biasa, itu titipan Tuhan yang harus kita jaga. Saya akan baca di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Tugas kita orang-orang tua, didik mereka waktu mereka masih muda. Waktu mereka masih seperti ini, didik. Ini adalah satu tempat mereka itu cepat nangkapnya. Apa yang kita tanam itu cepat bertumbuhnya. Kalau kita tanam yang gak baik itu cepat bertumbuh. Kalau kita tanam hal yang baik itu juga akan cepat bertumbuhnya. Ada beberapa jenis orang tua. Coba nanti kamu cek di rindu yang mana. Dan itu akan menghasilkan anaknya jenis yang bagaimana. Ada orang tua kasih sayangnya tinggi, tapi disiplinnya rendah. Pokoknya apa kata anaknya? "Iya anakku, beli ini." "Iya anakku." Waktu salah anaknya nggak pernah didisiplin.
Anak itu akan bertumbuh menjadi anak manja. Kalau kamu merasa anak lu manja, kemungkinan kasih sayang lu terlalu tinggi, disiplin lu nggak ada. Yang kedua, ada orang tua yang kasih sayangnya rendah, tapi disiplinnya tinggi. Kasih sayangnya rendah, tapi disiplinnya tinggi. Asal salah, gerbuang. Asal salah, gerbuang. Tapi dia benar, nggak pernah dipuji. Anak itu akan jadi anak pemberontak. Ngelawani labdahinna. Coba cek, kalau kamu merasa anak lu pemberontak, jangan-jangan kasih sayang lu rendah, tapi disiplin lu terlalu tinggi. Yang ketiga, ada orang tua kasih sayangnya rendah, disiplinnya tinggi. Udah kasih sayangnya rendah, disiplinnya pun gak ada. Anak itu akan jadi anak yang tertolak. Anak tertolak ini kalau anak zaman sekarang pakai bahasa introvert. Dia akan jadi anak pemalu. Bergaul di sekolahnya pun, udahlah kalian aja, aku gak dihargai. Gak nyada hargaku, kemana dia jadi anak pendiam. Tapi hari ini kami rindu kita jadi orang-orang tua yang kasih sayang kita tinggi, tapi disiplin kita juga tinggi. Anak itu akan menjadi anak-anak ilahi. Itulah anak-anak yang sekarang kita akan wisuda. Ini waktu mereka masih panjang. Ini masih langkah awal, belum terlambat. Bilang kiri kanan Bapak Ibu, belum terlambat bilang. Bilang sama kiri kanan dulu, masih banyak harapan kita bilang. Saya cuma mau bilang gini, Bapak Ibu, hari-hari ini, siapapun kamu, dimanapun kamu bergereja, banyaklah berdoa. Banyaklah minta hikmat sama Tuhan. Ini zaman kita berbeda sekali. Tanpa sepengetahuan du nanti, banyak hal yang sudah ditahu sama anak du. Sekarang sudah ada handphone, dia nggak tanya kamu, dia tanya AI, dia tanya Google. Aku saja udah bapak-bapak banyak aku belajar dari anakku yang masih TK. Dia bilang ini namanya Pak. Apa pula bahasamu nih? Itu artinya sekarang Pak. Dan kalau kita nggak banyak berdoa, banyak hal nanti kita nggak mengerti. Ini anakku mana Jacob? Jacob, dia baru-baru ini tanya sama aku, Pak, kenapa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu, kok belakangan lahir? Kok duluan pula Maria yang lahir? Kok Maria yang melahirkan Tuhan kita? Katanya dia Tuhan, kok dia dilahirkan anak TK? Bayangkan. Itu nggak bisa lagi jawabnya. Yang naik pohon namanya Sakeus, nggak begitu. Itu harus dijawab pakai teologi. Dan itulah canggihnya anak sekarang. Jadi guru-guru TK pun banyak kewalahan sekarang. Ada TK di sini bertanya, Bu, itu kan ada gambar kupu-kupu di situ. Maaf ini, kupu-kupu itu dari mana pipis, Bu? Dan kita harus belajar, mereka cara berpikirnya itu kuat sekali. Itu sebabnya mulailah dari hal-hal kecil. Ya, anak zaman sekarang itu, Bapak Ibu, banyak yang mereka udah lakukan sendiri. Ada anak-anak sekarang mereka udah makan sendiri, main-main sendiri, nonton sendiri, belajar sendiri. Jangan biarkan mereka sendiri. Nah, ada 3 kebutuhan generasi alfa. Kalau nama anak kita ini namanya sekarang generasi alfa. Yang pertama, perasaan terhubung. Kebutuhan mereka itu ada perasaan terhubung. Artinya gini, coba nanti kamu cek. Kamu tanya anak du, misalnya kamu bilang, nakku, bapak atau mama 2 hari pergi nih ya di rumah kamu. Coba kamu lihat responnya. Kalau senang dia pergi kita, berapa hari mak katanya kan? 2 hari kita bilang. Kalau dalam hatinya, kenapa enggak sebulan saja? Biar bebas aku katanya. Berarti ada satu perasaan terhubung yang sudah rusak antara kita dan anak kita. Tapi kalau, janganlah lama-lama. Atau kemana kita, di mana mama sudah? Di mana bapak sudah? Itu sudah benar itu.
Saya pernah ketemu sama bapak-bapak, cerita dia sama aku, bangga pula dia bilang begini, Silih, tondu Silih, adi aku biar kerina anak tah nandangi aku. Adi rontang kinde rumah, mulih aku rempet ngerapi kerina Silih, katanya. Bangga pula dia ditakuti sama anaknya. Banggalah kita ketika kita orang tua terhubung dengan anak kita. Yang kedua, kebutuhan generasi sekarang, perasaan diterima. Belajar sebagai orang-orang tua, fokuslah pada kelebihan anak-anak kita, bukan kekurangannya. Fokuskan pada relasi, hubungan, bukan prestasi. Hubungan itu jauh lebih penting dari prestasi. Memang prestasi itu penting, tapi hubungan itu jauh lebih penting dari prestasi. Belajar terima anak kita apa adanya. Boleh nasihati anak kita, tapi jangan terlalu sering kau, tapi pujian kita kurang. Jangan seperti itu. Boleh nasihati, tapi ingat ada juga pujian. Dan dengar ini ya, dengar. Ini paling pantang. Jangan pernah banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu paling pantang itu. Membuat anak kita merasa saya ini adalah produk hasil saya diterima orang tuaku apa adanya. Ada bapak mamaku di sini. Kami dua bersaudara, saya dan kakakku. Saya dan kakakku itu kayak langit dan bumi. Dia langitnya, aku buminya. Di sekolah dia hampir nggak pernah juara satu, selalu juara umum. Asal dulu sekolah kami di Legend, pokoknya asal udah pengumuman, kalau dia nggak juara umum, paling rendah juara satu. Bayangkanlah itu sampai selesai. Selalu juara satu, juara umum, paling rendah juara satu, juara umum, selalu juara umum. Aku. Tapi jangan kamu bilang-bilang sama orang ya. Karena orang di luar sana pikirnya aku pintar kali. Enggak. Kalau aku dibanding kakak juara 15, juara 10 pun enggak pernah. Juara 20, hampir enggak pernah masuk juara. Tapi begitu kami pulang dari sekolah sama-sama bawa rapot. Kakakku bawa piala, bawa bumbu semualah hadiah-hadiah. Aku bawa rapot saja, itu pun ada pula tinta merah di dalam. Sampai rumah, bapak mamaku enggak pernah bilang, bodoh kali kau. Lihat bin kakakmu ini. Lihat bin. Bapak mamaku bilang, gak apa-apa anakku ya, juara, ayo. Sama kita semua, apa kalian mau? Makan kita, pesta kita, katanya. Dan aku diterima apa adanya. Gak dibanding-bandingkan. Dan itu membuat hidupku makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Sampai akhirnya aku kuliah. Aku bisa dapat cum laude. Itu anugerah Tuhan. Yang orang bodoh pun kalau bisa diterima, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Jadi yang kedua, perasaan diterima. Terima anak kita ini apa adanya. Yang ketiga, ini kebutuhan generasi zaman sekarang. Perasaan dipedulikan. Dua kebutuhan anak sekarang itu kehadiran kita dan didengarkan. Ini sangat menjadi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita kan sepele ya. Atas kehadiran kita, kita bisa mendengarkan anak-anak kita. Anak-anak zaman sekarang ini mereka akan lebih senang diskusi daripada instruksi. Kalau instruksi ini contohnya begini, nakku pulang kau nanti sekolah langsung ke ladang, contoh. Itu instruksi. Kalau diskusi, nakku jam berapa kamu pulang nakku? Jam 11 mak. Habis pulang kamu mau ngapain? Mau main-main. Oh, berapa lama kamu main-main? 1 jam. Oh, habis 1 jam boleh kamu ke ladang nakku. Itu diskusi. Anak zaman sekarang itu jadi kebutuhannya. Kalau kita bilang, ayo lu terbani, prate-yate kari, sedap naring kari akap, nah dengar. Kita nanti akan kehilangan anak-anak kita. Mau nggak mau ini zaman kita sekarang. Saya ketemu hari-hari ini banyak orang tua mengeluh dia kehilangan anaknya.
Baru-baru ini saya jumpa sama orang kaya sekali, kaya sekali. Dia punya segala jenis mobil. Dia tinggal di satu perumahan yang elit, sampai Lamborghini-nya pun ada, Rubicon-nya ada, semua. Pokoknya orang kaya sekali. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta, saya punya anak itu. Dia bilang dia tunjuk karena saya melayani di gerejanya, dia itu anakku. Saya sekolahkan dia ke Singapura. Bertahun-tahun sekolahkan di sana, rupanya nggak sekolah dia pendeta, katanya. Kusuruh pulang ke sini, apa kau mau usahamu kubikin, apapun nggak peduli, dia pendeta, katanya. Rasanya nggak ada lagi semuanya gunanya hartaku ini. Itu sebabnya hari ini sangat perlu kita perhatikan. Perasaan dipeduli, perasaan diterima, dan perasaan terhubung. Banyak-banyaklah kita cerita sama anak kita ini, ya. Jangan cerita yang baik-baik saja, cerita yang jelek-jelek saja juga. Maksudnya begini, cerita dulu kita gimana nakalnya. Saya cerita sama anakku Jeko, bapak dulu nakal, nak. Bapak pernah cabut dari sekolah. Dia bilang, pendeta cabut dari sekolah. Iya, dulu kan bapak belum pendeta, anakku. Bapak juga pernah ikut-ikutan merokok dulu di sekolah. Masa pendeta merokok? Diceritakannya semua sama itingnya karonya. Bapak dulu pernah merokok, lo tinggi semua anak. Malu juga aku. Tapi kita harus cerita apa adanya. Bapak mama yang hebat itu bukan bapak mama yang sempurna, tapi bapak mama yang mau jujur sama anak-anak. Ingat, kita juga dulu pernah anak-anak. Kalau kamu lihat anak itu mungkin kamu jauh lebih nakal dari anak itu dulu. Jadi jaga hubungan kita. Kalau anak-anak kita merasa kita tidak dicintai oleh orang tuanya, bagi mereka juga tidak merasa penting menyenangkan hati orang tua. Bahkan ada anak yang kalau dia merasa tidak dipedulikan, dia malah senang kalau bapak mamanya itu mengalami hal-hal yang buruk. Jadi ini tugas kita. Ini poin yang terakhir. Untuk menciptakan anak yang hebat, yang pertama yang harus kita lakukan, bangun pondasi yang kuat. Dasar, ajarkan anak-anak kita karakter. Jujur nakku, ular rubati nakku, ngalah nakku. Itu pondasi. Kalau kita tanamkan pondasi yang benar, percayalah, itu bangunan akan kuat. Tapi kalau kita pondasinya udah nggak benar, saya pernah dulu punya teman anak-anak, asal salah kawanku itu langsung diadukannya sama bapaknya. Langsung datang bapaknya, dibawanya kawanku itu. Apain deh imbangmu ini? Tinjui sekarang, tinjui, ditinjui ke anaknya itu. Dan sekarang anak itu nggak jadi apa-apa. Berantakan hidupnya. Sampai hari ini kulihat dia, kasihan kali hidup. Karena sudah ditanam dasar yang gak benar. Jadi tanamkan nilai-nilai yang benar. Tanamkan nilai-nilai yang jujur. Ajar mereka hal-hal yang baik. Firman Tuhan bilang, orang yang mencintai Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja diperbuatnya berhasil. Saya baru-baru ini anak saya cerita yang SD kelas 4. Jajan dia. Jajannya kasihnya 5.000, belanjaannya 3.000. Datang tukang bakso itu dikembalikannya 50.000. Uang 2.000 baru kan sama seperti uang 50.000 yang sekarang. Jadi di kantong anak saya, dia pikir 2.000. Sampai di kelas dia mau jajan, dia ambil uangnya, dia 50.000. Dia cerita sama teman-temannya, aduh salah pulangkan tukang bakso itu, harusnya balik ke 2.000, 50.000. Lalu dia lari keluar, kupulangkanlah ini. Teman-temannya bilang, bodoh kali kau, katanya. Itu kan salahnya. Udah ayo sama-sama kita belikan uangmu itu 50.000, beli bakso kita semua bisa dapat ini, katanya. Enggak, aku harus pulangkan, bapak mamaku ajari aku harus jujur. Bodoh, kata kawannya. Lalu datang dia ke tukang bakso itu. Dia bilang, bang, sabar kau, kata tukang bakso itu pula. Dipikirnya mau jajan kan. Udah lama, tunggunya lama. Kau apa, katanya. Keluarkannya, bang ini, balikku tadi 2.000. Abang kasih 50. Makasih anakku.
Kalau abang jualan sepanjang hari ini pun nggak mungkin nggak segini pun untung abang. Makasih anakku. Itu nilai. Kalau kita tanam kuat dari anak-anak kita kecil, itu akan menjadi pondasi yang kuat. Itu makanya saya bilang, kita ini udah ada di zaman yang mengerikan Bapak Ibu. Saya cuma berani bilang begini, kalau tanpa Tuhan, selesailah kita. Kalau tanpa Tuhan, selesailah generasi kita. Saya cuma berani jamin, kita dekat dengan Tuhan, siapapun kamu, dimanapun kamu bergereja, carilah Tuhan. Ini zaman sudah susah, mengerikan, semua orang mengeluh. Bukan hanya di Logendek ini saja, bukan hanya di Sugihan, bukan hanya di Tongko. Di mana-mana hari ini semua orang mengeluh. Saya pergi ke pusat pasar Brastagi, ada bibi di sana, dia jualan barang pecah belah. Dia bilang, nakku, kalau sekarang nakku, udah menjadi hal biasa, aku buka tokoku pagi-pagi, sampai malam ku tutup tokoku, nggak ada satu orang pun buka dasar. Udah biasa. Padahal dia ada pegawai harus dibayar. Itu kan zaman yang mengerikan. Ada jemaat kita cerita, Om, kerjaan kami aron. Sebulan ini cuma 3 kali kami dipanggil orang aron. Makan apa lagi kami, Om, katanya. Itu sebabnya saya bilang, yang pertama, bangun pondasi yang kuat. Jangan hanya untuk anak kita, kamu pun orang-orang tua, bangun pondasi itu yang kuat. Cintai Tuhan. Cintai Tuhan. Yang kedua, untuk anak-anak kita menjadi anak yang hebat, kita perlu sediakan waktu yang rutin. Sediakan waktu untuk anak kita ini, bukan sisakan waktu. Sekali lagi, sediakan waktu untuk anak-anak kita ini, bukan sisakan waktu. Kalau sisa-sisanya kita kasih, hasilnya pun sisa-sisa. Tapi kalau kita sediakan waktu kita, mungkin kita ambil selalu waktu sebelum tidur kita dengar dia cerita. Apalagi kalau anak kita masih TK, kadang ceritanya pun entah kemana-mananya. Tapi sebagai orang tua dengar, itu sediakan waktu. Doakan mereka. Kami sering, asal saya tidak ada pelayanan, istri saya juga tidak ada pelayanan kalau malam. Kami sering buat kebaktian keluarga. Kami 5 orang, aku, istriku, 3 anakku. Ganti-gantian kami suruh, kamu pujian, kamu yang kesaksian, kamu yang sampaikan firman Tuhan. Entah apapun nanti disampaikannya, tapi kita ajar dia. Sampai satu kali anak saya yang kecil, besok aku yang sampaikan firman Tuhan, katanya dalam hatiku. Wih, apa nanti disampaikannya? Kupikir masih TK kan. Betul, besok waktu kami komsel, apa yang dia tahu tentang firman Tuhan, itu yang dia sampaikan. Bisa. Kita pikirnya anak ini kadang anak-anak, tapi dahsyat ini. Banyak hal-hal yang luar biasa yang gak pernah kita pikirkan sudah ada dalam hidup mereka. Makanya marilah kita sediakan waktu. Jangan sepele dengan anak-anak kita. Percayalah, kalau kita ada waktu buat mereka, mereka akan menjadi anak yang luar biasa. Kalau mereka ngomong, Bapak Ibu, nanti Bapakku, tatap mata nei. Coba tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, samping kiri kanannya, kapan terakhir kamu tatap mata anak dunia? Ini hal sepele tapi penting. Jangan kita hanya ngomong tapi nggak lihat matanya. Lihat mata itu kekuatan. Kalau aku tadi khotbah dari tadi aku kayak gini, gimana perasaan lu? Gimana? Sehat kamu semua? Kan dari tadi kulihati mata anda begini. Karena itu komunikasi. Sediakan waktu. Yang terakhir, hidup memberi teladan. Anak kita ini kayak burung beo. Oh, kamu bilang, oh katanya. Baik, kamu bilang dari sini, baik dari sini. Jadi jangan nanti, gua kilah anak kue, si kilah picontok nih, gua lah gutul nih.
Lagi aku terangkan, menggotoh hendukai maksudku burung beonai. Sudah pasti, kalau enggak bapaknya, mamanya ditiru. Jadi belajar kita jadi teladan. Anak-anak kita ini akan lebih melihat teladan kita daripada omongan kita. Kalau kita bilang, kau jangan nakal, kau jangan bohong, kita bilang. Kalau dia lihat sendiri kita suka bohong. Ulah kamar bual ya anakku, jujur ya anakku, jujur ya anakku, minta. Datang bibi kita, bibi ngetok rumah, tok 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 tok. Datang bibi lu, bilang mama enggak di rumah ya. Belum bisa mama bayar tagihan mama, misalnya begitu. Itu kan bohong. Dia akan lihat sikap kita daripada perkataan kita. Jadi teladan. Amin. Bangun pondasi, sediakan waktu, hidup memberi teladan.